Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ridayanti Ritonga, CGP Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 05 Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu bahwa guru mendominasi pembelajaran. Di dalam pembelajaran, saya lebih sering menggunakan metode ceramah. 2. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif anak, padahal sebenarnya belajar bukan hanya mentransfer ilmu saja. 3. Siswa pasif dan motivasi siswa rendah. Saya sering merasa sewaktu saya menerangkan materi atau pelajaran kepada anak-anak lebih banyak diam dan hanya memperhatikan saya, namun tidak fokus pada pelajaran atau materi yang saya sampaikan. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi anak. Apapun yang ada di sekitar kita bisa jadi sumber belajar bagi anak. Saya sebagai guru hanya menuntun dan membimbing serta mengarahkan anak mana yang baik atau tidak baik. 2. Pembelajaran berpusat pada anak atau murid, sehingga anak lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Pada hakikatnya anak terlahir berbeda, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Dengan adanya perbedaan tersebut akan menghadirkan pembelajaran lebih berwarna, dan saya sebagai seorang guru harus mampu menuntun mereka untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Dan perilaku saya sebagai guru yang berubah yaitu saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dan saya sebagai seorang guru dapat memerdekakan murid dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan saya sebagai guru harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat anak, yaitu saya lakukan melalui observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal yang membuat saya dan murid semakin dekat. Yang ketiga, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting saya terapkan supaya anak tidak melupakan kearifan lokal budaya setempat di mana mereka berada atau tinggal.
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya sebagai pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik di dalam kelas maupun di sekolah, misalnya dengan adanya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada hakikatnya menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain, sehingga saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang segera akan saya terapkan di sekolah atau di kelas saya, yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah penerapan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.